saya sebagai orang Papua, saya melihat wajar Bali itu hebat, lebih indah, lebih bagus dari segala sisi, karena Bali didukung dan memperhatikan betul 8 poin yang sudah saya sebutkan. Kita berharap Papua juga seperti itu. Ya, halo semua. Selamat Tahun Baru. Ini adalah pengakuan jujur berdasarkan pengalaman saya tinggal di Bali hampir 1 tahun. Ya, sekitar 2017-2018. Sekitar itu saya tinggal di Bali, tepatnya di Jalan Sesetan. Beberapa kali pelatihan bahasa Inggris di ILF Bali. Lalu pengalaman saya, hasil pantauan saya, dan juga bisa dibilang hasil riset saya tentang situasi di Bali. Saya membandingkan kenapa di sana Bali itu begitu maju dari segala sisi jika dibandingkan dengan Papua. Jadi kita tahu bahwa Papua itu orang bilang surga kecil yang jatuh ke bumi. Ya, orang mengatakan surga karena keindahan yang ada. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Dan sebagai anak putra daerah di Papua, saya bilang Papua lebih indah. Orang Bali bilang pasti Bali lebih indah, dan begitu seterusnya. Ya, tetapi kalau dipadukan dengan beberapa poin yang sebentar saya sebutkan, maka Bali menjadi hebat. Papua belum sampai ke sana. Ya, mungkin karena Papua adalah surga kecil yang jatuh, sehingga ketika jatuh tuh berantakan. Ya. Kita semua tahu bahwa Bali memiliki pantai yang eksotis, yang hebat ya. Misalnya ya sebut saja Pantai Kuta atau Kute, Seminyak, Jimbaran, Uluwatu, atau Nusa Dua, dan juga Pandawa. Ya, beberapa tempat ini sudah saya datangi semua. Ya, mohon maaf saya tidak bisa tampilkan video footage-nya karena memang HP saya, dulu saya pakai HP Huawei, HP saya itu error. Ternyata di Papua sini tidak ada tempat yang kita mau perbaiki Huawei. Nah, kalau saya ada momen ke Jakarta, saya akan perbaiki HP saya. Semoga file video-video saya masih tersimpan ya. Dan kita tahu Bali itu memiliki budaya dan tradisi yang unik ya. Misalnya tari kecak, barong, legong, dan misalnya yang paling kita rasakan itu ketika misalnya ada tarian ogoh-ogoh, terutama yang saya takuti itu pecalang ya. Saya dulu tinggal di Bali itu punya kipam. Kipam itu semacam KTP sementara untuk orang non Bali yang tinggal sementara. Dan selalu ada pada saat waktu tertentu tuh kipam itu kita harus bawa karena akan berhadapan dengan pecalang dan seterusnya. Teman-teman yang sudah pernah ke Bali dan tinggal di Bali pasti tahu tradisi ini. Dan bagi saya hal-hal seperti ini memiliki keunikan tersendiri ya. Misalnya di hari Nyepi ya, dan juga Galungan ya. Pernah pada saat Nyepi itu saya sempat menyalakan lampu, lalu saya diteriaki atau didatangi sama pecalang ya, karena harus lampu tuh padam total ya. Ini memiliki daya tarik wisata yang tersendiri ya. Lalu misalnya kita juga tahu di Bali itu ada pura ya, pura yang ikonik, yang gedung-gedung atau gedung lagi bangunannya itu unik khas Bali ya. Ya, sebut saja misalnya saya pernah di Tanah Lot ya, atau misalnya pura di Besakih ya, atau Pura Ulun, Danau Beratan ya, dan juga Lempuyang ya. Ini beberapa tempat yang ya wisatawan ramai ya. Keindahan alam yang luar biasa ya. Saya pernah misalnya di Tegalalang ya, atau Jatiluwi. Nah, itu beberapa tempat yang begitu menarik ya. Destinasi selam dan snorkelingnya yang luar biasa ya, Nusa Penida, dan juga beberapa tempat yang lain, dan resort dan akomodasi mewah. Oke, ini tempat-tempat atau hal yang sudah umum, banyak orang tahu ya. Kuliner khas Bali kita tahu, di sana konsumsi babi pun tertinggi di Indonesia, barangkali salah satu yang tertinggi di Indonesia, dan nightlife atau hiburan malamnya luar biasa ya. Kita tahu misalnya di daerah Seminyak, Kute, Canggu ya, bar-bar ya, klub, restoran skala internasional itu hebat-hebat. Nah, tapi bukan itu yang kita mau bahas, yaitu pengantar. Nah, ada paling tidak 8 poin yang menurut pengamatan saya sebagai orang Papua asli, yang juga memiliki pulau yang indah, yang hebat, yang orang juluki surga yang jatuh ke bumi ya. Nah, namun Papua ini kalah jauh dari Bali. Menurut pengamatan saya sebagai orang Papua, ada beberapa hal yang tidak dimiliki oleh Papua. Yang pertama adalah aksesibilitas internasional, atau kita bisa sebut saja direct flight ya. Dari Australia itu bisa langsung ke Bali, dari Singapura itu bisa langsung ke Bali, dari beberapa tempat itu penerbangan internasional itu langsung ke Bali. Di Papua tidak punya ya. Boro-boro punya penerbangan internasional. Papua ini beberapa penerbangan saja harga masih mahal ya. Transportasi itu masih masuk dengan ini ya. Direct flight itu berhubungan nanti linknya dengan keamanan, tiket yang murah, tempat penduduk yang ramah, fasilitas yang lengkap, dan seterusnya. Sehingga orang berani buka direct flight. Kalau dihitung-hitung, jarak dari Australia ke Bali itu jauh dibandingkan jarak dari Australia ke Papua. Itu dekat sekali ya. Misalnya saya mau ke Australia, saya harus ke Bali atau ke Jakarta. Kenapa tidak dari tanah Papua saja? Nah, direct international flight itu tidak dimiliki oleh Papua, seluruh tanah Papua. Yang kedua adalah transportasi murah dan fleksibel ya. Bali menawarkan berbagai pilihan transportasi yang murah. Bahkan saya ingat waktu masih di Bali itu saya bisa rental motor itu seharian
ya. Mereka lepas kunci, kita kasih KTP, nanti kembali dan seterusnya ya. Tapi kalau berkendara tentu pakai helm dan bawa kendaraan pada saat sesadar, jangan dipengaruhi oleh sewangi dan setan dan segala macam gangguan lainnya ya, karena banyak kecelakaan. Oke, jadi transportasi di sana murah dan fleksibel menurut saya, dan juga didukung oleh misalnya kalau orang pakai Gojek, Grab dan lain-lain, internetnya bagus ya, wisatawan suka kalau yang begini. Makanya kita lihat bule pun bisa sewa motor ya, kendaraan dan lain-lain. Itu tidak dimiliki oleh Papua. Di sini malahan banyak pencuri. Saya punya motor itu dicuri ya. Jadi ya mungkin di Bali juga ada pencuri. Tetapi kita bicara pada tahap bahwa transportasi murah dan fleksibel, orang bisa pinjam dan kembalikan, trust itu dibangun ya, dan pasti mereka bekerjasama dengan pecalang dan juga polisi setempat. Lalu satu hal lagi yang tidak dimiliki oleh tanah Papua adalah ya kedamaian tanpa konflik serius. Ya kita tahu di tanah Papua ini kita sedang mengalami berbagai hal. Bagian ini kita tahu konflik baik yang terjadi karena beda ideologi maupun karena konflik sosial, karena berbagai faktor. Ya teman-teman bisa baca lah, saya tidak perlu jelaskan karena memang banyak konflik ya. Kalau Bali saya melihat ya relatif aman dan stabil secara sosial politik dengan tingkat konflik yang ya bisa dibilang rendah. Karena barangkali masyarakat di sana sudah sibuk dengan berbagai kegiatan yang ada. Hadirnya wisatawan dari tempat lain, dari negara lain itu secara tidak langsung menghidupkan ide kreativitas dan masyarakat di sana barangkali secara ekonomi itu terbantu ya. Jadi mereka sibuk untuk cuan-cuan ya, making money, make ends meet ya. Jadi kedamaian itu penting ya untuk mendukung wisatawan orang lain masuk ke tempat kita. Nomor 4 adalah keramahan masyarakat lokal ya. Kita tahu lah masyarakat di Bali itu biasanya beli. Mereka ini ramah, menghormati tamu, dan saking menghormatinya sampai sekarang kita mendengar ada banyak warga negara asing sudah mulai menguasai Bali ya. Kita berharap sampai selamanya milik Bali itu milik orang Bali dan milik orang Indonesia ya. Ya kita tahu misalnya ada istilah orang Bali ya, kalau salah minta maaf ya, beli tolong perbaiki ya. Misalnya Trihita Karana ya, harmoni dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Ini pandangan yang menurut saya sangat terkenal. Kalau Anda pernah tinggal di Bali tapi kalau tidak tahu pandangan ini ya harus tahu ya. Trihita Karana, kita harmoni dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam. Sikap ini membuat wisatawan ya merasa disambut hangat di Bali ya. Lalu nomor 5 adalah harta barang dan layanan yang relatif murah ya. Barangkali karena konektivitas yang sudah terbangun dan juga dekat dengan Pulau Jawa, dan juga ya bisa dibilang konektivitas dari transportasi laut, darat, udara itu sudah terkoneksi sehingga barang-barang itu bisa ditekan harganya. Lalu nomor 6 adalah kebersihan dan polusi udara yang terkontrol. Ya saya pikir untuk polusi udara atau kebersihan udara ini satu hal yang baik. Kita di Papua juga saya pikir cenderung barangkali mungkin lebih baik dari Bali ya. Tapi terutama di Bali ya, terutama di kawasan pedesaan dan daerah wisata seperti di Ubud ya maupun di Munduk, ini meskipun berada di daerah urban ya seperti Kute yang begitu sangat ramai, kualitas udara masih cukup baik dibandingkan dengan kota besar ya. Desa-desa di sana hidup ya, dan kami di Papua desa-desa menderita, merana kepala desa bawa lari uang, susah menghidupkan kampungnya, wisata dan seterusnya karena tadi berbagai faktor ya. Lalu infrastruktur wisata yang lengkap ya, kita tahu bahwa Bali ini menjadi pusat wisata dunia sehingga pemerintah terus gencar-gencarnya membangun infrastruktur, dan juga pengusaha businessmen atau businesswomen itu mereka larinya ke Bali membangun properti dengan segala macam yang ada di sana ya. Kita di Papua ini tidak punya barang ini. Bahkan infrastruktur wisata yang lengkap di sana itu bangun berkelas dunia, restoran yang hebat ya, pusat yoga misalnya, pusat olahraga, tempat belanja oleh-oleh ya. Misalnya kalau kamu ke Bali beli di Krishna, bagus oleh-oleh di sana lengkap. Nah ini bukan promosi tapi memang saya pernah beli di situ, saya tahu semuanya terintegrasi dengan baik ya, memudahkan pengalaman ya, atau memberikan pengalaman yang baru bagi wisatawan. Dan nomor 8 yang terakhir yang memang semua tahu bahwa Bali itu menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang prioritas wisata itu didukung oleh pemerintah pusat. Dukungan dan promosi terhadap wisata untuk Bali itu dilakukan secara konsisten ya, terus menerus. Makanya kita lihat pertemuan KTT G20, festival budaya hingga ajang olahraga internasional dilaksanakan di Bali ya. Di Papua ini kan beberapa waktu lalu dibangun melalui PON itu kan fasilitasnya mewah kelas dunia, tapi hari ini beberapa fasilitas yang saya lihat itu sudah rusak dimakan rayap ya. Jadi saya pikir ini saja dulu bahwa pandangan saya sebagai orang Papua, saya melihat wajar Bali itu lebih hebat, lebih indah, lebih bagus dari segala sisi karena Bali didukung dan memperhatikan betul 8 poin yang sudah saya sebutkan. Kita berharap Papua juga seperti itu ya. Di mana-mana orang wisatawan datang itu mereka mau tempat atau kota yang mereka tuju itu damai, tidak ada konflik. Kalau ada konflik, nah itu kalau tinggi susah, daerahnya susah maju ya. I think that's all for today. I'll see you in the next video. God bless you.